Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawu fihi salafuna sholihun wa nakhusu khususan ala man fataha hadhil qaryah syai'ul lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisal wasil fil mukafi walakinnal wasil idza quti'at rahimuhu wa salaha. Al-hadis au kama qala. Hadratul Isa, para alim ulama sedayaning para kiai segenap para asatidz sesepuh bini sepuh utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Wonten kesupen dumateng takmir Masjid Ar-Raudhah panjenenganipun Al-Mukarram Ustaz Haji Cahya ingkang kula sanget hormati, ugi sedaya pengurus masjid, anak-anak guru maja masjid, sedaya jamaah ingkang rawuh, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama akan diizin suhuridanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kalih Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh saperlu mengikuti kegiatan ngaji rutin setiap hari Jumat. Harapan dan doa semoga atas rawuh panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang keterami dening Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih shalawat sareng salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika rupi dinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang minulya, tema kaji kita pada pertemuan kali ini masih berkaitan tentang bagaimana cara meraih hakikat Idul Fitri.
Seiring dengan perjalanan waktu, insya Allah sebentar lagi kita akan ditinggalkan dengan bulan Syawal. Di awal pertemuan kita pada malam hari ini, pertama tentunya saya mengucapkan tahniah, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana apa yang sudah dicontohkan para sahabat-sahabat Rasulullah dalam hadis An Jubair bin Nufair, qala kana ashabu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idal taqaw yaumal Aid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Ketika para sahabat pada saat hari raya, beliau satu sama yang lain ketika bertemu, beliau senantiasa berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita sejak awal Ramadan hingga masuki malam ini betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan hingga masuki hari ini betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, iqrarul khilaf. Masing-masing dari kita hendaklah untuk saling mengakui kesalahan antar satu sama yang lain. Setelah mengakui baru meminta maaf, meminta halalnya agar dosa-dosa kita kepada sesama manusia betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mungkin barangkali saya enggak sempat sowan datang dalam panjenengan sedaya, atau mungkin panjenengan tidak sempat sowan datang kula. Dan alhamdulillah kemarin rombongan perwakilan dari Masjid Ar-Raudhah diberikan kesempatan untuk silaturahim, dan semoga silaturahim yang sudah kita bina betul-betul jadi amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul jadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah, agar kita mampu meraih hakikat makna Idul Fitri, pertama kita harus betul-betul bisa menjaga semangat amal ibadah. Semangat Ramadan kita harus betul-betul kita jaga dengan sebaik mungkin, karena kita sudah bermujahadah sejak di bulan Rajab, kemudian memasuki Sya'ban, kemudian memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita digembleng lewat madrasah Ramadan untuk memperbanyak amal soleh. Sekedar hanya mengingatkan kembali, mulai sejak dini kita berusaha untuk sahur, kemudian setelah itu qiyamul lail, kemudian dilanjutkan dengan jamaah sholat subuh secara berjamaah, kemudian masih ada kuliah-kuliah subuh, kemudian pada pagi harinya kita menjalankan ibadah puasa. Setelah maghrib tiba kita menjelang berbuka, baru setelah itu
kita datang ke masjid untuk menjalankan sholat isya secara berjamaah. Setelah selesai kita menjalankan ibadah sholat tarawih, kemudian ditutup dengan sholat witir, baru kegiatan dalam menghidupkan malam selama di bulan suci Ramadan, tadarus Al-Quran, kajian-kajian Islam, istighosah, dan masih banyak lagi. Ini artinya apa? Sebagai bekal bagi kita untuk mewarnai 11 bulan sesudah Ramadan. Sebulan lamanya kita melatih berbagai macam latihan melatih kesabaran, latihan melatih kedisiplinan, latihan melatih hidup sederhana, latihan melatih kejujuran, bahkan latihan melatih mengendalikan hawa nafsu. Berhasil dan tidaknya latihan itu bisa kita lihat setelah Ramadan berlalu. Biarlah Ramadan berlalu, tapi semangat ubudiyah, jiwa Ramadan jangan sampai meninggalkan kita seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Tentunya kita berusaha untuk terus menjaga semangat itu untuk bisa mewarnai pada 11 bulan berikutnya. Oleh karena itu, sebelum kita ditinggalkan dengan bulan Syawal, maka mari kita sama-sama untuk tetap iqamatul kitab was sunnah, untuk tetap agar bagaimana hidup ini kita tata sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pandangan banyak para ulama berkaitan tentang Lebaran. Satu di antaranya ketika Sayyidina Ali ditanya, "Alaisal yaum yaumal Aid?" Wahai Ali, bukankah hari ini hari raya? Kata Sayyidina Ali, "Na'am ya." Kemudian para sahabat bertanya kembali, "Kenapa kok biasa-biasa aja? Mana kue-kue yang enak, minuman-minuman yang lezat, dan seterusnya?" Lalu apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? "Al-Aid indi la ya'si fihi Rabbi." Pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengenai hari raya bagiku hari di mana aku tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari raya yang harus kita rayakan. Ketika kita tidak maksiat kepada Allah, itulah hari raya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, agar kita menjadi kelompok minal aidinal faizin, mari dalam mengisi kegiatan selama di bulan Syawal, bahkan bulan-bulan berikutnya, mari kita tetap iqamatul kitab was sunnah, untuk tetap betul-betul menata hidup ini agar sesuai dengan petunjuk Allah, agar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita berusaha ketika memasuki bulan Syawal sesuai dengan makna Syawal dari akar kata syala yasulu yang artinya meningkat. Maksudnya apa? Setelah sebulan kita mujahadah lewat pendidikan puasa, lewat madrasah Ramadan, sehingga diharapkan amal kita ketika memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya betul-betul meningkat kualitas ibadah kita. Bagaimana kita upaya agar kualitas ibadah kita betul-betul mencapai taraf ihsan, taraf yang terbaik sekaligus itqon, menjadi amal yang sempurna. Itulah kenapa bulan Syawal masih ada mata rantai dengan bulan suci Ramadan. Satu bukti di antaranya di bulan Syawal
kita diperintahkan untuk menjalankan puasa sunnah di bulan Syawal. Itu maknanya apa? Di samping keutamaannya luar biasa, di samping itu agar semangat ubudiyah yang sudah kita bangun selama di bulan suci Ramadan tetap terjaga dengan baik. Kalau selama Ramadan kita berusaha mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan nafsu makan, minum, seks, tentunya di luar bulan suci Ramadan kita tetap menjadi orang-orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu. Tidak hanya sekedar tidak makan, tidak hanya sekedar itu, tapi kita mampu betul-betul mengendalikan agar kita tidak menjalankan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan kotori Id dengan maksiat, agar kita betul-betul bisa meraih hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya. Oleh karenanya pandangan para ulama tentang lebaran, satu di antara sebagaimana pandangan Sayyidina Ali, al-Id indi al-yaum la asi fihi rabbi. Hari raya bagiku hari di mana aku di hari itu tidak maksiat kepada Allah. Itulah hari raya bagiku yang harus saya rayakan. Ada yang mengatakan hari raya bagiku ketika aku mati husnul khatimah. Hari raya bagiku ketika aku melewati siratul mustaqim dalam keadaan selamat. Banyak riwayat hari raya bagiku di mana aku ketika mati harus betul-betul bisa membawa iman dan Islam. Hari raya bagiku ketika aku selamat dari kobaran api neraka dan masuk surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari harus betul-betul iqamatul kitab was sunnah. Harus betul-betul kita tata hidup ini agar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kotori Id dengan maksiat, agar kita bisa meraih betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di bulan Syawal tentunya yang diharapkan lewat pendidikan puasa agar amal ibadah kita, kualitas ubudiyah kita meningkat dari yang baik menjadi yang terbaik, dari yang sempurna menjadi yang paling sempurna, dari yang asal-asalan tapi menjadi amal yang terprogram dengan baik. Banyak riwayat hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada umatnya agar ketika kita beramal harus betul-betul kita bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat dari Imam Baihaqi an Aisyah, salah satu contoh, innallaha ta'ala yuhibbu minal amil idza amila ayyutkinahu. Dalam riwayat yang lain, innallaha ta'ala yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya ketika dia beramal, dia berikan yang terbaik kepada Allah. Allah sangat mencintai hambanya ketika kita beramal, dia berikan amal yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya para ulama telah memberikan ketentuan agar amal itu bisa mencapai taraf ihsan, agar amal kita mencapai taraf itqan. Ada dua standar yang harus kita indahkan. Satu di antaranya ketika kita beribadah harus betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya menerima amal seorang hamba ketika amalnya betul-betul murni hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha agar kita betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Baru kemudian yang kedua, harus betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah. Setidak-tidaknya ada sandaran keilmuannya, ada dalilnya, ada rujukannya, tidak hanya asal ibadah. Jika itu sudah kita lakukan, insya Allah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh ibadah sholat, agar ibadah sholat ini betul-betul bisa mencapai pada taraf ihsan dan itqon, tidak cukup hanya kita perhatikan lewat aspek surah dohir. Di samping syarat rukunnya kita penuhi, kemudian syarat-syarat yang lainnya juga kita penuhi. Di samping itu kita perhatikan aspek surah batinah. Setidak-tidaknya ketika sholat kita berusaha menghadirkan hati kepada Allah, mentadaburi makna sholat, khusyuk, fokus, penuh rendah diri di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk menghilangkan sifat riya ketika beramal. Kita berusaha untuk menghilangkan sifat sum'ah, ingin didengar teman, agar kita seolah-olah menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Kita hindari itu semuanya. Kita berusaha harus menata niat dengan sebaik-baiknya. Bukankah sah tidaknya amal ini tergantung pada niat? Segala sesuatu tergantung dengan apa yang kita niati. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya fayasiru amalal akhirah bi husnin niyat. Seberapa banyak di antara kita yang menjalankan amal dunia, satu di antaranya kita kerja, mencari nafkah dan seterusnya, bisa berubah menjadi amalan akhirat karena ditopang dengan bagusnya niat. Jika niatan kita bekerja semata-mata mengharap ridho Allah, agar kita bisa mencukupi anak istri kita, agar anak istri kita tidak minta-minta, maka nilai kerja kita tidak hanya sekedar ibadah, tapi kal jihad fi sabilillah, sebagaikan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, betapa besarnya tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Tentunya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tanggung jawab wiqayah telah dibebankan Allah kepada kita sebagai suami, penanggung jawab dunia dan akhirat. Kaum muslimin seluruh jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, baru setelah itu amal puasa. Agar amal puasa itu bisa mencapai pada amal yang terbaik, amal yang sempurna, tentunya tidak hanya sekedar menahan tidak makan minum, tapi lebih dari itu kita mampu mengendalikan agar kita tidak menjalankan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengendalikan nafsu tidak hanya pada saat-saat yang dilarang, saat-saat yang diizinkannya pun kita juga bisa mampu mengendalikan hawa nafsu, agar kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seberapa banyak di antara umatku yang menjalankan puasa namun yang ia dapat cuma rasa haus dan lapar. Seberapa banyak di antara umatku yang menjalankan qiyamul lail namun yang ia dapat cuma kelelahan dan kepayahan. Oleh karenanya sholat yang kita lakukan harus betul-betul mampu membuahkan tanha anil fakhsya'i wal munkar,
dengan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, insya Allah kita menjadi manusia yang baik. Kaum muslimin seluruh jamaah rahimakumullah, mari kita belajar pada proses itqonnya Allah. Bukankah Allah alladzi atqana kulla syai'in? Bukankah Allah menciptakan sesuatu dengan sempurna? Allah ciptakan jagat raya ini betul-betul sempurna, dan itu hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan jagat raya ini untuk kita dengan bentuk yang sempurna dan yang terbaik. Akankah sangat tidak malu jika ibadah kita tidak ada peningkatan kualitasnya? Ketika kita baca Quran, tidak cukup hanya kita baca, tapi harus betul-betul kita mampu mentadabburi maknanya. Kata Sayyidina Ali, la khaira fi tilawatin fala tadabbur alaih. Tidak ada kebaikan bagi mereka yang membaca Al-Quran tanpa disertai mentadabburi maknanya, merenungi maknanya. Baru setelah itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat luar biasa dalam menjalankan amalnya. Beliau berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika beribadah. Ketika kerja di siang harinya, etos kerjanya luar biasa. Mereka sama-sama betul-betul mencari fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar karunia, tapi yang ia cari betul-betul ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus kita contoh. Tidak cukup kita hanya mencari rizki, tapi lebih dari itu, di samping fadl rizki, tapi kita harus betul-betul menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita melakukan sesuatu harus berlandaskan pada dua pertimbangan. Jika hari ini yang saya lakukan Allah ridha atau tidak, mari kita jalankan. Jika hari ini apa yang kita lakukan Allah tidak ridha kepada kita, jangan diteruskan. Oleh karenanya, jika itu sudah kita jalankan, insya Allah karunia yang Allah berikan kepada kita, keberkahan rizki yang Allah berikan kepada kita, betul-betul kita dapat. Sehingga diharapkan kita semakin hari semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan yang terbaik kepada Allah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Sebelum kita ditinggalkan dengan bulan Syawal, tentunya di bulan ini kita harus betul-betul hablum minan nas, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Setelah hablum minallah, kita mengadakan hubungan baik kepada Allah lewat berbagai macam ibadah. Di bulan Syawal, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah finalis Ramadan yang terbaik, sehingga amalnya ada peningkatan menuju taraf ihsan dan itqon. Sehingga diharapkan kita betul-betul minal aidin al faizin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahunnya kita senantiasa dalam keadaan baik sebagaimana hari ini. Sebelum kita ditinggalkan dengan bulan Syawal, semangat silaturahim yang kita bangun sejak awal Ramadan, mari kita tetap jaga. Jadilah wasil yang sejati, kata Rasulullah. Ketika diputus kerabat kita, mari kita sambung kembali. Oleh karena itu, laisal wasil bil mukafi, kata Rasul, walakinnal wasil idza quti'at rahimuhu wa shalah. Jadilah wasil yang sejati, kata Rasulullah. Wasil yang sejati itu seperti apa? Ketika hubungan silaturahim kita putus, mari kita sambung kembali. Bukan
Bukankah jaminan orang-orang yang senantiasa mengadakan hubungan silaturahim dengan baik, jaminan Allah kasih keluasan rizki kepada kita, Allah jamin keberkahan umur kita? Bukankah Rasulullah sudah bersabda, barang siapa man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dikasih keberkahan umurnya, kata kuncinya falyasil, hendaklah kalian jaga semangat silaturahim kepada kerabat-kerabat kita. Dalam memahami falyasil rahimahu, para ulama hadis telah menjelaskan ada 3 kekerabatan yang harus kita jalin dengan sebaik-baiknya sebelum kita ditinggalkan dengan bulan Syawal. Pertama, rahim khosoh, ikatan kerabatan yang sifatnya khusus, ada pertalian darah. Anak kepada orang tua, mari kita jalin dengan sebaik-baiknya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita hari ini, sesukses apapun kita hari ini, tidak lepas dari jasa dan perjuangan orang-orang tua kita. Tentunya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, menjadi kelompok anak-anak yang durhaka kepada orang tua kita. Bukankah ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, bukankah murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua kita. Hadis ini menghimbau kepada kita betapa pentingnya restu kedua orang tua kita. Bahagiakan mereka dengan akhlakul karimah. Jangan kecewakan orang tua kita. Jaga nama baik orang tua kita. Jika sudah meninggal, mari kita tetap istiqomah untuk terus mendoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika masih hidup, mari kita muliakan, kita agungkan orang tua kita agar keberkahan rizki Allah berikan kepada kita. Banyak riwayat dijelaskan cerita-cerita tentang bagaimana anak yang durhaka kepada orang tua. Salah satu contoh Alqamah. Alqamah ini ahli ibadah, namun ketika menghadapi sakaratil maut, ternyata apa? Beliau kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal beliau rajin ibadah kepada Allah. Ternyata apa? Karena dia memiliki orang tua, di mana orang tuanya merasa kecewa kepada Alqamah karena Alqamah lebih mengutamakan istrinya. Kekecewaan itulah kemudian orang tuanya tidak memaafkan Alqamah. Singkat cerita, ketika Rasulullah mengutus para sahabat untuk menemui orang tua Alqamah untuk memohon ridho agar anaknya diampuni, dan alhamdulillah ketika orang tuanya Alqamah memaafkan, disitulah kemudian Alqamah ketika ditalqin dengan mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inti cerita tersebut artinya apa? Agar kita bisa meraih husnul khatimah, agar kita bisa mati membawa kalimat la ilaha illallah. Tentunya setelah kita betul-betul mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Jangan sampai kecewa hati kedua orang tua, apalagi kita menjadi anak yang senantiasa menjengkelkan orang tua kita. Mari kita mohon ridhonya, kita jalin hubungan dengan sebaik-baiknya agar kita amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahim yang kedua, rahim amah, ikatan kekerabatan yang sifatnya umum sesama umat Islam. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ketika sesama umat Islam saling bermusuhan, apalagi di bulan Syawal, tidak saling meminta maaf, maka rahmat Allah tidak akan diturunkan pada sebuah desa, kelompok di mana penduduknya masih banyak
satu sama yang lain, tidak saling memaafkan. Agar bisa mengundang rahmat Allah tentunya mari kita jaga semangat silaturahim hari ini. Di bulan Syawal kita digembleng bagaimana caranya agar kita saling istiqlal antar satu sama yang lain. Kebekuan-kebekuan yang hari ini mungkin terjadi mari kita cairkan dengan cara saling musafahah, saling berjabatan tangan untuk saling bermaafkan. Itu di samping menggugurkan dosa sekaligus bisa menghilangkan sifat-sifat jelek dalam hati diri kita, sifat-sifat dendam yang ada dalam hati kita masing-masing. Rahim amah, ikatan kekerabatan yang sifatnya umum. Mari dengan menjaga semangat silaturahim sebelum kita ditinggalkan dengan bulan Syawal, tentunya agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dengan baik. Kalau sudah ukhuwah Islamiyah terjaga dengan baik, mari kita tingkatkan ukhuwah watoniyah, ikatan persaudaraan di mana kita sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Kalau sudah bisa kita tingkatkan ukhuwah watoniyah, mari ukhuwah basyariyah, ikatan persaudaraan di mana sama-sama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan tiga ukhuwah tersebut, diharapkan kita mampu menjaga semangat silaturahim, kekompakannya tetap solid untuk saling memaafkan antar satu sama yang lainnya. Oleh karena itu hindari untuk saling tajassus, meneliti aib orang lain. Hindari sifat suudon, hindari sifat sombong, agar ukhuwah betul-betul terjalin dengan baik. Ukhuwah Islamiyah agar terjalin dengan baik. At-ta'aruf, hendaklah saling mengenal antar satu sama yang lain. At-tarahum, saling sayang antar satu sama yang lain. At-ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan antar satu sama yang lain. At-tadhamun, saling mendukung dengan kebaikan kita masing-masing. At-tasamu, saling tenggang rasa. Jika itu sudah kita lakukan, insya Allah dengan semangat silaturahim yang kita bangun di bulan Syawal, insya Allah meskipun Syawal berlalu, semangat silaturahim itu tetap terjaga sebagai motivasi bagi kita semuanya untuk mewarnai 11 bulan sesudahnya. Tentunya kalau kita bisa menjaga semangat silaturahim. Baru setelah itu yang ketiga, rahim bin nisbati ilal ilmi, kekerabatan yang harus kita jalin dengan sebaik-baiknya, kekerabatan yang sifatnya keilmuan. Kepada siapa saja kita mendapatkan ilmu, mulai dari tingkat PAUD sampai sarjana, mari kita jalin hubungan baik itu dengan sebaik-baiknya. Kepada guru-guru kita, kepada para ustadz kita, kiai-kiai kita, mari kita jaga semangat silaturahim tersebut dengan sebaik-baiknya. Bukankah Imam Syafi'i telah mengajarkan bahwa ikatan keilmuan tak ubahnya bagaikan ikatan nasab. Ikatan keilmuan tak ubahnya bagaikan ikatan nasab. Ini artinya betapa pentingnya menjaga hubungan silaturahim kepada para masyayikh kita, para asatid, para guru-guru kita, agar keberkahan, kemanfaatan ilmu yang kita dapat harus betul-betul bisa mengantarkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi mereka yang hanya memilih untuk terus qati'ur rahim, bagi mereka yang biasanya memutuskan hubungan silaturahim, maka ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan masuk surga jika mereka tidak menjaga semangat silaturahim. Jangan sampai qati'ur rahim. Allah tidak melihat manusia, di mana ketika manusia tersebut
memilih untuk memutuskan hubungan silaturahim dan kepada teman tidak baik. Tentunya ini gambaran bagi kita, sebelum kita ditinggalkan dengan bulan Syawal, mari kita sama-sama tetap iqamatus sunnah, iqamatul kitab was sunnah. Tetap bagaimana menata hidup ini harus betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk apa yang sudah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Syawal sebelum berlalu, mari kita jaga semangat silaturahim tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga diharapkan kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, laknat Allah bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Laknat dalam arti apa? Kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada riwayat ketika Rasulullah bermajlis masjid dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, tolong yang hari ini bermusuhan dengan saudaranya, silahkan Anda keluar, jangan sampai bermajlis dengan saya. Kemudian salah satu di antara sahabat ada yang berdiri kemudian minta izin kepada Rasulullah, saya ya Rasul, hari ini saya bertengkar dengan tante saya akan keluar dan memohon maaf kepada tante saya. Kemudian setelah itu keluar, kemudian bibinya kaget, loh kenapa kamu minta maaf? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar saya menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, baik rahim khosoh, rahim amah, bin nisbati ilal ilmi, jangan sampai putus. Disitulah kemudian beliau kembali lagi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahsantu ijlis, kamu baik, duduklah. Ala la tanzilu, Allah ingatlah rahmat Allah tidak akan turun di mana di situ ada manusia yang memilih hanya qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak diturunkan Allah jika di antara kita hari ini masih tetap tidak saling memaafkan antar satu sama yang lain. Berarti jaminan orang-orang yang menjaga silaturahim, jaminan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pesan Allah dalam Al-Quran agar kita tidak ditimpa kehinaan di mana saja kita berada. Maka mari kita semangat terus mengadakan hubungan baik kepada Allah, sekaligus mengadakan hubungan baik kepada sesama manusia. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Bagaimana cara mengadakan hubungan baik kepada Allah? Tentunya lewat ibadah. Bagaimana ibadah yang kita suguhkan kepada Allah harus betul-betul menjadi ibadah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya standarnya yang tadi sudah saya sampaikan. Biasakan ketika ibadah harus betul-betul ikhlas, semata-mata hanya mencari ridha Allah. Baru setelah itu yang kedua harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal ibadah, agar ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu hablum minan nas, hubungan baik kepada sesama manusia. Tentunya lewat momentum di bulan Syawal kita rajut kembali pertemanan, kita cairkan kebekuan yang selama ini mungkin beku dengan semangat untuk saling memaafkan antar satu sama yang lain. Jika itu sudah kita lakukan, insya Allah kita menjadi kelompok minal aidin wal faizin al makbulin al mustaghfirin kullu amin wa antum
bi khair. Semoga sekelumit kajian pada malam hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'na al bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf wal mukhtalifa wa ta'un wal mikhan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi faj'al mustama'na ghayatu husnul khitam wa atina ma qasa'alna min ataya kal jisam wa akrimil arwaha minna bi liqa'i khairil anam wa ablil muhtar anna bi salati wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afafa wal hina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu ayaghfir li wa yaghfir lakum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.